Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aditya Saputra Patandung dengan NIM 037. Adapun dengan saya, Eka Nastasya Kusnadi dengan NIM akhir 029. Dan saya Fitrianti dengan NIM akhir 019. Kami di sini ingin mempresentasikan proyek EBT pada PT PLN Persero. Cikidot! Jadi kelompok kami membahas tentang proyek energi baru terbarukan di Indonesia, yaitu PT PLN Persero. Yang pertama itu ada latar belakang. Terus poinnya itu ada kebutuhan energi nasional terus meningkat. Kebutuhan energi nasional terus meningkat sering dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, urbanisasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan penggunaan teknologi. Energi menjadi komponen utama dalam menunjang berbagai sektor seperti sektor rumah tangga, transportasi, industri, dan layanan publik. Peningkatan konsumsi listrik per kapita mencerminkan semakin besarnya ketergantungan masyarakat terhadap energi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus poin keduanya itu ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi. Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih tergolong tinggi, terutama pada minyak bumi, batu bara, dan gas alam, yang hingga saat ini masih menjadi sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Kondisi ini disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur energi fosil yang relatif mapan, biaya produksi yang dianggap lebih ekonomis dalam jangka pendek, serta belum optimalnya pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan. Poin ketiganya itu masuk ke dalam isu perubahan iklim dan emisi karbon. Energi terbarukan berasal dari sumber alam yang terus tersedia dan tidak akan habis, sehingga mendukung pembangunan jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau membebani generasi mendatang. Poin keempat, pemerintahan mendorong transisi energi melalui EBT. Pemerintah Indonesia mendorong transisi energi melalui perkembangan energi baru dan terbarukan atau EBT sebagai upaya menjawab meningkatnya kebutuhan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya semakin terbatas dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya masuk pada pengertian energi baru terbarukan atau EBT. Energi yang berasal dari sumber daya alam yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan dapat diperbarui. Contohnya, tenaga surya. Tenaga surya adalah energi yang berasal dari radiasi sinar matahari yang dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik atau energi panas menggunakan teknologi tertentu seperti panel surya atau sistem termal surya. Energi ini bersifat terbarukan, melimpah, dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon saat digunakan. Yang kedua ada tenaga air. Tenaga air atau pembangkit listrik tenaga air adalah pemanfaatan energi potensial dan kinetik air, umumnya dari aliran sungai atau waduk, untuk menghasilkan energi listrik. Energi air diperoleh dari perbedaan ketinggian dan debit air yang menggerakkan turbin yang selanjutnya memutar generator untuk menghasilkan listrik. Yang ketiga masuk ke tenaga angin. Tenaga angin adalah energi yang berasal dari pergerakan udara di atmosfer yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin angin. Energi kinetik angin menggerakkan baling-baling turbin yang kemudian memutar generator untuk menghasilkan listrik. Yang keempat itu ada energi biomasa. Biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan organik, hasil makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, serta limbah organik seperti sisa pertanian, kehutanan, peternakan, dan sampah organik. Biomasa dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan cara dikonversi menjadi bahan bakar atau energi listrik melalui proses pembakaran, fermentasi, atau teknologi lainnya. Adapun dengan materi yang saya bawakan yaitu profil perusahaan PT PLN Persero. PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PT PLN Persero adalah badan usaha milik negara BUMN yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik nasional di Indonesia. PLN memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik yang andal, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat guna mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Nah, adapun dengan jenis proyek EBT yang dikembangkan PLN, yaitu PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, dan yang terakhir PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Adapun dengan tujuan proyek EBT, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan bauran EBT nasional,
mengurangi ketergantungan energi fosil, dan yang terakhir, mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya. Manfaat proyek EBT bagi perusahaan. Yang pertama itu efisiensi biaya opsional, yang kedua itu meningkatkan daya saing perusahaan, yang ketiga itu mendukung target ESG dan keberlanjutan, yang keempat itu citra reputasi perusahaan, yang kelima itu kepatuhan regulasi dan insentif perusahaan, yang keenam itu akses pendanaan dan investor, yang ketujuh itu ketahanan bisnis jangka panjang. Selanjutnya, tantangan dalam proyek EBT. Yang pertama, biaya investasi awal tinggi. Yang kedua itu ketergantungan pada kondisi alam. Yang ketiga, kesiapan infrastruktur. Yang keempat itu regulasi dan perizinan. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Proyek energi baru dan terbuka memiliki peran yang sangat penting bagi masa depan energi Indonesia dalam menghadapi peningkatan kebutuhan energi nasional dan tantangan perubahan iklim. Pengembangan EBT menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang cadangannya terbatas dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.